buat saya? Iya mas, ini ada paket kiriman undangan dari Mbak Amanda. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu mas. Thank you. Aku udah dapat sampel undangan pernikahan aku sama David. Bentar lagi David pasti hubungin aku. Apa undangan ini masih ada gunanya sekarang? Aku belum siap untuk ngomong apapun sama Amanda. Aku butuh waktu sendiri. Kok David belum ngabarin aku ya? Telepon kek? Atau ngechat? David ngeblok nomor aku. Enggak. Aku nggak bisa diem aja. Aku harus ngelakuin sesuatu. Semua orang nyalahin aku, padahal bukan aku pelakunya. Kalau kayak gini, bisa-bisa rencana aku buat ngerebut Abi dari Kinan bisa gagal. Harus lakuin sesuatu ya. Selamat sore Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan karyawan hotel yang bertugas pada malam itu. Jadi waktu itu saya ada meeting bersama klien di kafe hotel ini. Tanggal berapa acaranya Pak? Tanggal 20, atas nama Abimana Sudirja. Maaf, sesuai SOP saya harus tahu Bapak ada keperluan apa ingin bertemu karyawan petugas malam itu. Jadi kemarin ini saya udah sempat kesini. Saya sempat lihat CCTV di hotel ini. Tapi pada saat kejadian, CCTV itu nggak merekam apapun. CCTV-nya rusak. Dan sekarang saya ingin tahu pada karyawan hotel yang bertugas pada malam itu. Baik Pak, saya konfirmasi ke manajer dulu. Halo Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak di lobi. Bentar ya Pak. Oke. Bagus juga ya tempatnya. Biasanya kalau aku lagi suntuk, aku suka banget kesini sendiri. By the way, hari ini hari spesial buat aku. Spesial? Kok bisa? Karena seorang Reno Sudirja mau duduk sama aku di sini. Bisa aja kamu. Biasa aja kali, Tan. Aku sama kok kayak cowok lain. Nggak ada spesial-spesialnya. Ya enggak lah. Ya secara kamu anak konglomerat kayak Raya. Tapi kamu masih mau duduk di sini sama aku yang seorang waiters. Kamu ramah banget ya orangnya. Aku suka.
Permisi Pak Abi. Silakan Pak Abi, karyawan yang bertugas pada tanggal 20 sudah saya bawa semua. Bapak bisa tanyakan satu persatu. Oke. Apakah ada di antara kalian yang melihat saya masuk ke dalam kamar hotel? Saya nggak inget, Pak. Soalnya saya ngurusin makan malam tamu VIP lain malam itu. Malam itu saya lihat Bapak. Apa yang kamu lihat? Coba ceritakan ke saya. Iya Pak. Kebetulan saya habis antar anduk ke kamar C12. Saya lihat Bapak masuk kamar ke C11. Apa kamu lihat saya masuk bersama dengan perempuan? Enggak. Saya lihat Bapak jalan sendiri. Bapak jalan sepoyongan. Sepertinya Bapak mabuk. Kalau saya masuk ke dalam kamar hotel itu sendiri, lalu kenapa saya bisa ada di dalam kamarnya Amanda? Ataupun kalau saya memang sadar, saya nggak mungkin mau tidur satu kamar sama Amanda. Lalu siapa yang pindahin saya ke dalam kamarnya Amanda ya? Ya. Ada kabar apa hari ini? Abimana balik lagi ke hotel, Bos. Dia sedang nanya-nanya ke karyawan yang tugas di malam itu. Bapak. Ya. Pak Abi, lebih baik Pak Abi nginep di sini ya. Karena Pak Abi nggak bawa supir. Saya khawatir terjadi sesuatu. Saya bisa sendiri, ya. Saya bisa sendiri. Pak Abi? Pak Abi? Pak Abi? Akhirnya kamu pingsan juga. Abi mana? Sekarang kamu masuk jebakan saya. Abi, kamu tidak akan semudah itu menemukan bukti. Dan tidak semudah itu kamu mencari jejak saya, Abi. Saya lebih cerdik dari kamu. Kamu lihat aja. Sebentar lagi, kamu akan benar-benar hancur.
Abi, Mau apa lagi sih kamu kesini? kita harus lurusin masalah ini. Bukan aku pelakunya. Aku nggak salah. Sekarang mendingan kamu jujur aja. Begitu kamu jujur dan kamu lakuin semua ini, semua masalah selesai kok. Ini aku jujur sama kamu. Berapa kali sih aku harus bilang sama kamu bukan aku yang salah? Aku ngerasa dan aku yakin banget kalau aku dijebak. Kamu tahu, gara-gara masalah ini, semua orang jadi benci sama aku dan bilang aku perebut suami orang. Dan Oma sampai nyamperin ke rumah aku, ngasih aku cek minta aku pergi. Ya udah gini, kalau memang ini bukan salah kamu, carilah buktinya. Setelah kamu dapat buktinya, tunjukin ke saya dan juga istri saya. Jelasin semuanya. Ya kamu dong harusnya ngejelasin ke semua orang kalau aku juga difitnah, aku juga korban di sini. Jangan bisa cuma nyerahin aku. Ingat siapa yang minta temenin meeting? Kamu kan? Atau jangan-jangan ini semua perbuatan kamu. Sengaja mau nyingkirin aku. Kayaknya Abimana udah mulai curiga dengan gerak-gerik aku. Dia udah bolak-balik ke hotel mencari informasi. Kelihatannya dia udah mulai nggak nyaman. Kalau saya mau Jiki nanti, saya harus buat rencana baru. Saya ada tugas buat kamu. Malam ini, kamu menyusup ke kantor Abimana. Kamu akses komputer sekretaris. Maksud omongan kamu apa? Saya nggak pernah punya otak sepicik itu ya. Yang selama ini punya ide jahat siapa? Kamu kan? Kamu bisa nyembunyiin jati diri kamu, kamu pura-pura jadi Amanda. Kamu pura-pura lumpuh. Jadi bukan nggak mungkin kan kalau kamu punya ide sejahat ini? Ya itu semua aku lakuin karena kamu, Bi. Oke, aku akuin. Aku pernah bikin salah dan aku minta maaf. Tapi kali ini aku nggak terima aku difitnah kayak gini. Dan sampai-sampai David juga benci sama aku dan gagalin pernikahan kamu. Terus saya yang harus tanggung jawab. Saya semuanya. Saya juga punya istri dan juga punya keluarga yang harus saya urus. Dan sekarang mereka semua benci sama saya karena masalah ini. Oke. Kalau kayak gini buat apa aku hidup? Lebih baik aku mati. Kamu jadi saksinya. Amanda! 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 Kamu ngapain? Jangan macam-macam kamu. Lepas. Amanda! Amanda! Hati-hati dong mas kalau jalan. Orang lagi. Amanda! Mbak, mau ngapain mbak? Enggak. Udah gak ada gunanya lagi saya hidup. Bentar, hei. Jangan lakuin hal gila seperti ini. Kenapa, Bi? Semua orang udah nganggap aku sebagai orang jahat. Jadi kalau aku mati semuanya akan senang kan termasuk kamu. Apa dengan kamu mati, semua masalah akan selesai? Begitu menurut kamu? Iya. Kalau semuanya bisa diselesaikan dengan kematian, aku akan lakuin, Bi. Amanda, cukup. Oke, saya minta maaf.
Dan saya akan minta maaf juga kepada semua orang. Dan saya akan bilang kepada semua orang kalau itu bukan salah kamu. Supaya mereka nggak tuduh kamu sembarangan lagi. Itu kan yang kamu mau? Bohong. Kamu pasti ngomong kayak gitu supaya aku tenang, ya kan? Tapi setelah itu, kamu akan membawa aku lagi. Gak ada gunanya, Bi. Saya janji. Saya akan minta maaf kepada semua orang. Tolong jangan lakuin ini. Apa benar? Tuan Buddha nggak ada perasaan apapun lagi buat Amanda. Kita sahabatan dari kecil. Kamu tahu siapa saya kan, Fit? Saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Fit. Lagian aku mau ngomong sebentar aja kok. Mau ngomong apa? Aku mau batalin pernikahan kita. Ya, lo tau muda. Fit, tolong kamu ke Taman Jalan Wijaya dekat jembatannya. Amanda hampir aja nekat mau. Apa? Amanda gimana sekarang tau enggak? Sekarang dia baik-baik aja kok. Sekarang dia sama saya. Tapi saya nggak mungkin nganter dia pulang ataupun bawa ke rumah saya. Saya takut istri saya makin marah. Dan saya juga nggak bisa ninggalin dia pulang sendirian. Takutnya dia nekat mau bunuh diri lagi, Fit. Sekarang juga kamu kesini ya. Kamu antar Amanda pulang. Baik tau enggak? Saya kesana sekarang. Mbak? Mbak Marisa? Mbak? Mbak? Apaan sih? Manggil nggak usah pakai teriak-teriak, kenapa sih? Emang penting banget, hah? Aku mau ngomong sama Mbak. Ya udah ngomong aja, ngomong apa? Nih, si Claudia udah mulai ngeluncak. Terus kenapa? Kenapa? Terus Mbak diem aja gitu lihat nominalnya. Mbak, ini Claudia belum nikah sama Mas Herman tapi dia udah pakai uang Mas Herman seenak jidatnya ya. Gimana nanti kalau dia nikah sama Mas Herman terus masuk rumah ini? Dia bisa nguasain semua hartanya Mas Herman. Ya udah biarin aja, emang kenapa? Yang penting jatah Mbak dari Mas Herman gak berkurang. Biarin aja gimana Mbak? Nanti kalau dia itu masuk ke rumah ini terus kita nggak dapat apa-apa gimana? Bagus dong. Jadi semua orang tahu kan betapa sabarnya hati Mbak ini. Sebagai istri pertama, 2 kali disakitin. Tapi tetap masih terima. Udahlah Mbak, aku tahu kok. Di otak Mbak itu cuma ada harta dan uang. Jadi nggak usah lah kayak gitu. Mbak rela Mas Herman itu bagi-bagi harta? Enggak kan? Udahlah, aku nggak ngerti sama jalan pikiran Mbak sekarang. Mas Herman sama Claudia dibiarin lama-lama ngeluncak. Gimana caranya? Aku harus gagalin acara pernikahan mereka. Enak aja. Yang ada nanti Claudia menguasai harta Mas Herman.